Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai model pertumbuhan satu populasi. Nah, sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Margarita Lenama dan ada teman saya Fadila Asegaf, Febriani Weda, Kesha Mandala, Yesit Ndula, dan Angelina Srimanturi. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari model yang kami pakai. Dalam memodelkan dinamika populasi, ada banyak kendala yang ditemukan. Sebagai contoh, suatu populasi yang melibatkan sejumlah pohon dalam hutan atau suatu populasi hewan yang hidup dalam area tertentu sangat kompleks. Dengan hanya memperhatikan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi dinamika populasi dan dengan memberikan beberapa asumsi, maka perubahan ukuran populasi yang bergantung kepada waktu dapat dinyatakan dalam suatu model matematika. Model yang terbentuk menyatakan hubungan antara perubahan populasi dengan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, perubahan ukuran populasi tersebut terjadi pada suatu daerah tertentu karena adanya kelahiran, kematian, imigrasi, ataupun emigrasi. Perubahan ukuran populasi tersebut tentulah bersifat diskret. Tetapi jika ukuran populasi sangat besar, maka perubahan ukuran populasi sangat cepat, dan dengan demikian perubahan populasi dapat dianggap sebagai suatu fungsi yang kontinu terhadap waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model diskrit populasi tunggal. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang bagaimana populasi suatu spesies berkembang seiring waktu di suatu daerah tertentu. Kita fokus hanya pada satu spesies yang ada di daerah tersebut. Nah, kita misalkan XT adalah ukuran populasi pada waktu T yang menyatakan jumlah populasi pada saat itu. Selama interval waktu yang sangat pendek, delta T perubahan ukuran populasi bisa dinyatakan sebagai selisih antara ukuran populasi pada waktu T tambah delta T dan pada waktu T. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya itu delta X per delta T sama dengan X dikali T ditambah delta T dikurangi XT dibagi delta T. Nah, rata-rata laju perubahan populasi selama interval waktu delta T adalah laju pertumbuhan populasi yang disebut RT. Nah, ini kita bisa hitung dengan rumus RT itu sama dengan X dikali T ditambah delta T dikurangi XT per delta T, yang artinya RT adalah jumlah perubahan populasi per satuan waktu atau laju pertumbuhannya. Jadi semakin besar nilai RT, semakin cepat populasi berkembang. Selanjutnya kita bisa menghitung perubahan populasi dalam bentuk persentase. Presentasi perubahan populasi ini menunjukkan seberapa besar perubahan populasi dibandingkan dengan ukuran populasi awal pada waktu T. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus 100 dikali delta T per XT itu sama dengan 100 dikali RT dikali delta T kali laju pertumbuhan RT. Jadi 100 kali laju pertumbuhan RT adalah presentasi perubahan dalam populasi per unit waktu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Diskret populasi tunggal. Jika jumlah laju pertumbuhan dan ukuran populasi pada suatu waktu tertentu diketahui, maka ukuran populasi selanjutnya dapat dihitung, yaitu X dikali T tambah delta T sama dengan XT ditambah RT dikali XT delta T. Dengan asumsi tersebut, asumsi bahwa perubahan populasi hanya disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, dan faktor imigrasi dan faktor lainnya dianggap tidak berpengaruh pada perubahan populasi, maka X dikali T tambah delta T sama dengan XT ditambah beta delta TX T tambah D delta TX dikali T, di mana B dan D nya itu menyatakan laju kelahiran dan laju kematian per unit waktu yang diukur selama interval T, T tambah delta T.
Dengan demikian kita akan memperoleh nilainya itu X dikali T tambah delta T sama dengan XT ditambah B kurang D dikali delta TX kali T. Nah, dari persamaan 3.2 dan 3.3 maka kita peroleh pertumbuhannya itu R sama dengan B kurang D, yaitu laju kelahiran dikurangi laju kematian. Nah, di sini R-nya itu menyatakan laju pertumbuhan populasi, pertumbuhan per individu. Untuk populasi secara total maka laju kelahiran dan laju kematian yang ditinjau adalah rata-rata laju kelahiran dan laju rata-rata kematian. Selanjutnya untuk laju pertumbuhannya untuk populasi diasumsi tidak berubah dengan berubahnya waktu. Jika laju pertumbuhan populasi konstan maka untuk sebarang waktu T diperoleh X dikali T tambah delta T dikurang XT sama dengan R dikali delta TX kali T. Bentuk di atas itu dinyatakan dalam persamaan diferensial untuk menggambarkan ukuran populasi untuk waktu yang akan datang, yaitu X dikali T tambah delta T sama dengan 1 tambah R delta T dikali XT. Persamaan diferensi 3.4 ini dapat diselesaikan jika ukuran populasi awal pada T sama dengan T0, yaitu X dikali T0 yaitu sama dengan X0 diberikan. Dengan demikian itu ukuran populasi untuk waktu yang akan datang dengan mudah dapat dihitung. Ukuran populasi rekursif diberikan sebagai berikut, yaitu X dikali T0 tambah delta T sama dengan 1 ditambah R delta T dikali X0. X dikali T0 tambah 2AT sama dengan 1 ditambah R delta T dikali X dikali T0 tambah delta T sama dengan 1 tambah R delta T dikuadratkan kali X0, dan X dikali T0 tambah 3 delta T sama dengan 1 ditambah R delta T X dikali T0 tambah 2 delta T sama dengan itu hasilnya itu 1 tambah R dikali delta T dipangkatkan 3 X0. Dengan memisalkan nilai T kurang T0 tambah M delta T maka kita peroleh nilainya itu XT sama dengan X dikali T0 tambah M delta T sama dengan 1 tambah R delta T dipangkat delta T dikali X0 yang berekuivalen dengan XT sama dengan 1 ditambah R delta T dipangkatkan dengan T kurang T0 dibagi delta T dikali X0. Jika laju kelahiran itu lebih besar dari laju kematian maka R lebih besar sama dengan R lebih besar 0, maka populasi akan bertambah. Jika R lebih kecil 0 maka populasi akan berkurang secara terus menerus dan menuju 0. Jika R sama dengan 0 maka ukuran populasi akan tetap sama dengan ukuran populasi awal, yaitu XT sama dengan X0 untuk setiap waktu T. Selanjutnya kita masuk pada 3.3 yaitu model pertumbuhan eksponensial. Dari definisi laju pertumbuhan yang diberikan pada persamaan 3.1 yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana RT secara umum bergantung kepada waktu, di mana laju kelahiran dan laju kematian secara umum bergantung kepada waktu. Nah, laju kelahiran, laju kematian, dan laju pertumbuhan diukur dalam interval tertentu. Dalam kasus ukuran suatu populasi yang cukup besar, maka perubahan populasi dapat terjadi setiap saat. Dengan demikian, interval delta T yang sangat kecil dapat dipertimbangkan. Dengan pertimbangan interval delta T cukup kecil, maka laju pertumbuhan populasi sesaat atau RT dapat didefinisikan sebagai RT sama dengan limit delta T menuju 0, X kali T tambah delta T kurang XT dibagi dengan XT kali delta T itu sama dengan 1 per X dx per dt, dimana kita misalkan dengan persamaan 3.5. Nah, laju pertumbuhan atau RT sendiri pada persamaan 3.5 di atas menyatakan laju pertumbuhan populasi per individu. Dalam kasus
ukuran populasi yang besar, maka perubahan populasi yang bersifat diskrit dapat didekati oleh suatu fungsi kontinu terhadap waktu. Dengan demikian, dari persamaan 3.5 yang sudah kita peroleh, diperoleh laju perubahan populasi sebagai dx per dt sama dengan rt dikali x, di mana dengan demikian asumsi bahwa laju pertumbuhan atau rt konstan, yaitu rt sama dengan r. Maka ukuran populasi pada waktu t dinyatakan dengan solusi dari persamaan diferensial orde 1 koefisien konstan, yaitu dx per dt sama dengan rx, yang dimana memenuhi syarat awal xt0 sama dengan x0. Nah, solusi dari persamaan diferensial dengan syarat awalnya xt0 sama dengan x0 lebih besar 0 diberikan oleh xt sama dengan x0 e pangkat r dikali t kurang t0. Slide selanjutnya yaitu kita masuk dalam dinamika populasi, suatu hal yang biasa menjadi perhatian, di mana adalah menentukan waktu yang diperlukan oleh suatu populasi untuk menjadi 2 kali lipatnya dari ukuran populasi yang ada. Nah, lama waktu atau T1 kurang T0 yang diperlukan untuk menjadi 2 kalinya diperoleh dari persamaan 3.7, yaitu x dikali T1 sama dengan 2 kali x T0, atau 2x0 sama dengan x0 dikali e dipangkat r dikali T0 kurang T1, dimana dengan demikian waktu yang diperlukan suatu populasi untuk menjadi 2 kali lipatnya dengan r lebih besar 0 adalah T kurang T0 sama dengan ln 2 per r, dimana model 3.6 ini disebut dengan model pertumbuhan Malthus, yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan populasi naik secara eksponensial atau laju perubahan populasi pada waktu T proporsional dengan ukuran populasi pada waktu T. Nah, model tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial autonomus. Nah, kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu 3.1, yaitu pertimbangan laju pertumbuhan suatu populasi yang mengikuti model 3.6 yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, dengan nilai parameter R sama dengan 0,4 dengan berbagai nilai awal. Populasi awal x0 sama dengan 15,20, x0 nya itu 1, 5, 20, dan 40, maka diperoleh grafik kurva solusi yang menyatakan ukuran populasi pada waktu T seperti pada gambar di samping, di mana kurva tersebut merupakan kurva solusi dari model pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya. Selanjutnya ada model eksponensial dengan laju pemanenan konstan. Di sini diasumsikan populasi bernilai ekonomi, contohnya populasi ikan, dipanen dengan laju pemanenan konstan, yaitu laju tangkapan konstan untuk populasi ikan setiap waktu. Dengan asumsi tersebut, maka laju perubahan satu populasi menjadi dx per dt sama dengan rx dikurang h, di mana h ini menyatakan laju pemanenan konstan yang diasumsikan selalu bernilai positif, di mana h ini lebih besar dari 0. Perhatikan bahwa model 3.8 dx per dt sama dengan rx kurang h ini hanya mempunyai satu titik keseimbangan, yaitu di x sama dengan h dibagi dengan r. Solusi dari model 3.8 ini mempunyai nilai awal x0 sama dengan x0 lebih besar 0. Dengan modelnya xt sama dengan x0 dikurang h per r dikali epsilon r ditambah h per r. Grafik dari solusi 3.9 ini naik secara eksponensial dan menuju tak berhingga untuk T menuju ke tak berhingga jika x0 nya lebih besar dari x, dimana x nya itu h dibagi dengan r. Jika x0 nya lebih kecil dari x, maka kurva solusinya akan menurun dan mencapai 0, dan pada saat T sama dengan 1 per ln h dibagi h dikurang rx0.
Sementara di lain hal ada kasus di mana rasio X0 sama dengan H dibagi dengan R, maka kurva solusinya akan bernilai konstan di mana XT-nya itu sama dengan X per R untuk setiap T. Dari model 3.8 diketahui bahwa X lebih besar H dibagi R, maka dx per dt-nya akan mengikuti. Dx per dt-nya lebih besar 0. Dan jika X lebih kecil H bagi R, maka dx per dt-nya lebih kecil 0 atau negatif. Dengan demikian titik keseimbangan X sama dengan H dibagi R merupakan titik keseimbangan yang tidak stabil. Hal ini diilustrasikan pada gambar 3.2, di mana gambar 3.2 ini merupakan fungsi laju pertumbuhan dx per dt sama dengan Rx kurang H. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa anak panahnya akan menuju 0 atau lebih kecil dari 0, atau bisa dibilang bernilai negatif. Nah, gambar 3.2 ini menyatakan bahwa jika ukuran populasi pada awalnya lebih besar dari populasi seimbangnya, maka populasi akan menuju ke populasi seimbangannya. Tapi jika ukuran populasi pada awalnya lebih kecil dari populasi seimbangnya, maka populasi tersebut akan menjauhi populasi keseimbangannya, dan pada suatu saat populasi akan bernilai 0 atau konstan. Kepunahan populasi sangat bergantung kepada besaran laju pemanenan yang dikarenakan kepada populasi, laju pertumbuhan intrinsik dari populasi tersebut, dan ukuran populasi awalnya. Populasi dari contoh yang diberi tadi, populasi ikan misalnya, tidak akan punah jika laju pemanenan dikontrol dengan hanya lebih kecil sama dengan Rx0. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan 3.5 model eksponensial dengan usaha pemanenan konstan. Nah, pada bagian ini model 3.6 yang sudah dibahas sebelumnya dikenakan pemanenan dengan usaha pemanenan konstan, yaitu laju pemanenan itu proporsional dengan ukuran populasi. Nah, dengan asumsi tersebut maka model 3.6 dapat kita tulis menjadi turunan X terhadap T itu sama dengan Rx sama dengan Ex, di mana E adalah konstanta positif yang menyatakan usaha dari pemanenan. Kemudian dengan memisalkan R1 sama dengan R kurang E, maka kita punya model 3.10 yang dapat kita tulis dalam bentuk yang baru, yaitu turunan X terhadap T itu sama dengan R1X. Nah, solusi dari model 3.7 bersama dengan syarat awal X0 itu sama dengan X0 positif, maka kita dapat tulis XT itu sama dengan X0 dikali eksponensial R kurang E dikali R. Dan dalam kasus usaha pemanenan lebih kecil daripada laju intrinsik populasi, di mana E itu lebih kecil dari R, maka solusi 3.12 itu serupa dengan solusi pada 3.7. Nah, jika E sama dengan R, maka XT-nya itu sama dengan X0. Hal ini bermakna bahwa ukuran populasi pada level X0 untuk setiap waktu T. Tetapi jika E lebih besar dari R, maka populasi akan berkurang secara eksponensial menuju ke nilai 0 untuk waktu yang lama. Kita akan masuk pada contoh. Di sini kita punya laju pertumbuhan suatu populasi yang mengikuti model 3.10, yaitu turunan X terhadap T sama dengan Rx sama dengan Ex, dengan parameter R itu sama dengan 2, X0 sama dengan 9, dan E sama dengan 22. Nah, untuk kurva solusinya bisa kita lihat pada gambar 3.4. Jadi gambar 3.4 itu merupakan beberapa tipe kurva solusi untuk model 3.10. Nah, karena di sini kita punya R-nya sama dengan 2 dan E-nya sama dengan 22, itu berarti kita punya E itu lebih besar dari R, maka kurva solusinya akan menurun mendekati
nol. Itu artinya populasi akan berkurang secara eksponensial menuju ke nilai nol untuk waktu yang lama.